fokus ini dikuasai oleh setan, kemudian didorong ya, didorong oleh setan. Di sini disebutkan 88 kali, sini disebutkan 88 kali. Sifat-sifatnya kontradiktif dengan yang ini. Kalau ini baik, ini terlihat tidak baik. Ya, jelas? Baik, turunannya ya sifat-sifat jelek. Tindakan-tindakan buruk, sumbernya 2, 1 fakhsya. Cuma 2. Kemudian mungkar. Ya, ini yang dikondisikan dari syahwat, ini yang dikondisikan dari nafsu perut dan akal. Ini yang dikelola. Ya sudah sering saya sampaikan, sehingga nanti manfaat-manfaat ibadah ini menekan ini. Jadi kalau ibadah ini benar, ini akan ditekan, paksa ditekan, mungkar ditekan. Jelas ya? Nah, naik ke sini teman-teman sekalian. Ini kalau dominan menguasai ini. Jadi kalau orang nggak pernah sholat, meninggalkan puasa, kan, nggak pernah mau baca Al-Quran dan sebagainya, maka ini akan naik dominan. Ya, melahirkan tindakan-tindakan yang salah. Di sini soleh, di sini salah. Dorongannya buruk, disebut su. Inna nafsa la'ammaratun bis-su. Su. Perbuatannya disebut sayyi, jamaahnya disebut dengan sayyiat. Innamat taubatu lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Quran surah keempat di ayat yang ke-17. Ayat 18-nya walaysat taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiat. Keburukan-keburukan. Su, sayyi, sayyiat. Nah, sekarang fokus. Jadi kalau seorang berbuat salah, ini ya, berbuat satu yang buruk, maka nanti ini ada noda nih di hatinya, pusat spiritualnya, kolbunya. Dia mulai tertutup. Naktah sauda di hadis Muslim. Tertutup, 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 sehingga pancaran cahaya hidayah yang Allah berikan itu nggak bisa tembus melalui keadaan-keadaan pusat informasinya. Seperti yang saya contohkan dulu. Ini ada cawan, ya kan? Gelas. Kalau masih kosong, bagus kan, saya masukin apa aja, masukkan. Tapi kalau sudah mulai bermaksiat, nah, berbuat satu yang keliru, melanggar ketentuan Allah, fasak, menyimpang, orangnya fasik, ya, maka mulai ada titik kotor, 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 sampai menutup begini. Kalau sudah tertutup dan keras tutupnya begini, sering berbuat maksiat, tutup sekali, begini, maka sulit masuk tuh. Ke telinga mental, ya kan? Ke mata mental, ya kan? Ke hatinya mental. Ini yang disebut innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim. Ini karena sering banyak maksiat dipengaruhi setan, dia tertutup. Maka kita harus mohon kepada Allah untuk dilembutkan dulu penutupnya nih, supaya lembut bisa ditembus lagi. Kalau hatinya sudah mulai lembut, diberi hidayahnya lebih mudah dan cenderung kembali kepada nilai kebaikan. Nah, sekarang yang aneh, ada yang terlihat seperti terbuka. Baik gitu. Tapi ternyata hatinya berpenyakit. Nah, penyakitnya ini berbeda dengan penyakit-penyakit yang kufur tadi, penyakit-penyakit yang fasik tadi. Yang ini lebih kronis sifatnya, karena tidak nampak secara langsung dari perilaku. Kalau yang kufur nampak langsung dari perilaku. Ya, penyakitnya dari fahsya misalnya, muncul apa? Pornografi, nonton gambar-gambar yang tak bagus, video-video yang buruk. Yang itu pornografi itu akan membawa kepada tingkat yang lebih serius. Bahkan nanti ke LGBT ini riset. Dari riset ini nanti. Jadi kalau dari, mohon maaf tuh, pornografi itu candu yang sangat luar biasa. Itu pornografi itu lebih bahaya dari narkoba. Narkoba aja sudah bahaya. Ya, apalagi pornografi. Naik nanti itu pengantar kepada LGBT, itu yang paling bahaya. Ke atasnya lagi. Nah, ini teman-teman sekalian, itu fahsya. Kata-kata kotor, jorok dan sebagainya. Ya, mencuri, membunuh, merampok dan sebagainya itu mungkar. Nah, perbuatan fasik, penyimpangan, itu karena sifat-sifat tadi, fahsya dan mungkar. Nah, munafik, itu samar sifatnya. Ya, kalau fahsya dan mungkar, itu membentuk perilaku. Orang maling kan mencuri, kelihatan perilakunya ada. Tapi kalau munafik itu, perilakunya kayak baik, sikapnya baik. Padahal kebaikan itu dibangun oleh sinyal-sinyal yang kotor dari nafsunya. Itu penyakitnya, penyakit yang sangat menarik. Berbeda dengan penyakit-penyakit biasa. Apa di dalamnya? Seperti riya misalnya, hasad misalnya, ya hiqd misalnya, dengki, dendam, riya, sum'ah dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit seperti ini. Berbeda dengan penyakit yang ini. Nah, riya, ingin kelihatan pamer, ya, ingin kelihatan dermawan,
Dermawannya bagus tuh, dermawan bagus. Ya, bagus dermawannya. Cuma ingin kelihatan dermawan, jadi nggak bagus. Jujur bagus, ingin nampak seperti orang jujur, jadi nggak bagus. Sabar bagus, ya. Tapi ingin kelihatan oleh orang seperti orang sabar, itu nggak bagus, ya kan? Ya, bersikap baik pada orang karena hartanya itu bagus, karena jabatannya bagus, hormat pada mereka. Tapi kehormatan yang diisi oleh perasaan iri hati itu nggak bagus. Hormat, ya maaf, ya di wajahnya ada senyuman, masya Allah Pak, Bapak itu luar biasa, bisa punya jabatan seperti sekarang. Cuma di hatinya, mudah-mudahan Bapak besok kehilangan jabatan. Itu hasad, keinginan meruntuhkan kenikmatan diperoleh oleh orang lain. Itu hikad. Tuh, ini bahaya. Itu yang disebut dengan sifat-sifat ini melahirkan sifat nifak yang membentuk munafik. Tipikal golongan ketiga. Jadi, orang munafik itu sama-sama yang ingin saya sampaikan punya penyakit di hatinya. Punya penyakit di kolbunya. Ya, penyakit yang melahirkan dampak kepada fisik disebut daun. Penyakit yang melahirkan dampak kepada jiwa, sumbernya dari kolbun, disebut maradun. Jadi orang yang sedang riya itu maradun, orang yang sedang hasad itu kena penyakitnya maradun, orang yang hikad, dengki, ya dendam itu maradun, ada penyakit di kolbun. Kalau satu orang, kalau banyak orang, ya maka jamak bentuknya dari kolbun jadi kulubun. Ya, di kulubnya ada apa? Ada maradun. Karena itu kalau ditanya kemudian, kenapa orang munafik itu bermasalah imannya? Kenapa dia menipu dirinya sendiri? Di ayat 9, ya kan? Kenapa dia mencoba menipu Allah dan orang beriman? Padahal tanpa sadar dia menipu dirinya sendiri. Karena di kolbunya ada maradun. Karena di kulub mereka kalau banyak. Karena munafik menular. Kalau banyak orangnya di kulubun. Ya, di kulub hati-hati mereka itu ada penyakit maradun. Maka dijawablah dari pemaparan ini, turunlah kemudian, perhatikan, ya, pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala yang mendasari pemaparan yang telah diuraikan tadi, ayat 10. Fi qulubihim marad. Nah, jadi ini saya balik nih. Biasanya saya terangkan ayatnya dulu kan, baru kita turunkan. Nah, ini karena ayatnya sudah kita ulas 8 dengan 9, maka saya turunkan dulu korelasi paparannya, baru saya naikkan ke ayat. Karena itu pemahaman kita bisa lebih kuat. Fi qulubihim, fi qulubihim maradun. Ini fi qulubihim marad. Ya, kita i'rab dulu ya. Kita i'rab dulu nih. I'rab adalah perubahan-perubahan harakat yang dengan itu melahirkan keluasan makna dan kedalaman pengetahuan. Perhatikan baik-baik. Ikuti dulu ya, ikuti dulu. Fi harfu jarrin, ya. Mabniun ala sukuni fi la mahalla lahu min al-i'rab. Ya kan? Fi ini huruf jar yang menjadikan kalimat setelahnya berharakat kasrah, ya. Karena itu kita lihat walaupun jamak ini tetap harakat akhirnya ini kasrah. Karena ini nyambung, ya. Ini dhamir nanti ya, kata ganti. Asalnya dari sini. Ini kan kulub, asalnya kulub begini. Jamak dari kata kolbun, kan? Plus hum, ya kan? Jelas ya? Ini kata ganti. Ini karena ada fi, harakatnya di kasrah. Kulubi. Jelas ya? Baik. Perhatikan baik-baik. Fi ini huruf jar menjadikan kalimat setelahnya ujungnya harakatnya di kasrah. Jadi kalau ada fi, ujung-ujung harakat setelahnya itu kasrah. Ya, min ila an ala fi rubba ba kaf lam, ya. Min ila an ala fi ya, rubba ba kaf lam. Masjid, al masjid. Al masjidu. Ada fi. Fil masjidi. Ya, jelas ya? Al baitu ada fi fil baiti. Fi di dalam, di kan? Di dalam. Fi aina anta, di mana kamu? Ya, ana fil masjid, saya di dalam masjid. Ana fil bait, saya di dalam rumah. Jelas ya? Gampang bahasa Arab kan? Mudah ya? Iya, anak kecil di Arab ya. Itu lancar bahasa Arab saking gampangnya. Lihat sini. Fi qulubi. Qulubi ismun majrurun bi fi. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Wa tanwinu mahdhufun ya liittisalihi bi dhamir
Ini ya, muttasil. Hum. Ini isim majrur, hilang tanwinnya karena bersambung dengan kata ganti. Nah, yang mau saya katakan, wasyibul jumlah, ini teman-teman sekalian, gabungan antara fi dengan kulub, itu di posisi i'rabnya. Ya, di gramatikal bahasa Arab, kedudukannya, itu disebut khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Ikutin dulu ya. Ikutin dulu. Jadi nggak usah fokus ke istilah, yang penting paham aja dulu ya. Ini butuh spesialisasi, nanti kalau teman-teman berminat silahkan ikut di kajian bahasa Arab, dalami, baru insya Allah paham. Ya, seperti pernah saya uraikan, khabar itu kan ini informasi yang ingin ditekankan, menjelaskan keadaan sesuatu. Yang dijelaskannya disebut mubtada namanya. Nah, asalnya itu biasanya objeknya dulu atau subjek yang ingin dijelaskan disebutkan dulu, disebut mubtada, begini, mubtada. Baru khabar plus khabar. Ini normalnya begini, mubtada dulu baru khabar. Al-masjidu kabiran. Masjid itu besar. Masjidnya dulu mubtada, khabar baru informasinya. Nah, dalam ilmu balaghah, kalau kita ingin menguatkan, menekankan sesuatu, mana yang ingin kita tekankan? Apakah masjidnya, mubtadanya, atau kabir, besarnya? Kita ingin menekankan besarnya masjid itu, atau masjidnya? Kalau kita ingin menekankannya, maka yang ingin kita tekankan dahulukan. Ya, dalam urutannya. Kalau kita ingin menekankan informasinya, maka dahulukan informasinya sebelum mubtadanya. Maka komposisinya menjadi begini. Khabar, ini didahulukan. Dalam bahasa Arab didahulukan disebut muqaddam namanya. Ya, plus mubtada. Kalau kita ingin menerangkan ini sebagai sesuatu yang sangat ditekankan. Yang paling menarik di ayat ke-10 ini, yang Allah tekankannya tuh yang ini, khabarnya. Untuk menjawab pertanyaan di ayat 8-9 tadi, ketika Anda bertanya, kenapa sih orang munafik ini imannya bermasalah? Ya, masalahnya apanya sebetulnya? Kan kelihatannya seperti orang baik. Di mana letak masalah di imannya? Maka Allah tekankan, hei, masalahnya di hatinya itu loh ada persoalan. Di jiwanya ada masalah besar di hatinya yang nggak sama seperti orang normal. Ini orang nggak normal, kelihatan baik tapi hatinya berpenyakit, kan? Ini yang ingin ditekankan. Di persoalan utama orang munafik itu ada pada jiwanya. Ini kembali ke sini tadi ini. Ini yang sedang dikuasai oleh setan dengan penguasaan yang sangat dahsyat, sehingga nggak nampak seperti orang-orang fasik, nggak kelihatan seperti orang kafir yang menutup diri, yang jelas perilakunya. Ya, jelas nih, arahnya jelas. Ini samar kelihatannya. Kenapa? Karena ada bahaya di sini nih. Dan bahayanya apa? Jenisnya. Anda bertanya lagi, apa ya Allah jahat? Jenisnya apa? Bahayanya apa? Penyakitnya bagaimana? Marad nih. Fi qulubihim marad. Nah, ini ada penyakit-penyakit samar yang nggak nampak secara langsung, nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan, tapi lewat perilaku itu bisa terdeteksi. Nanti yang bisa melihatnya adalah nilai-nilai keikhlasan. Benar nggak nih? Saya mau menyumbang Pak untuk renovasi masjid, kelihatannya di sini ada renovasi. Oh iya Pak, Masya Allah, Alhamdulillah, sampai sini masih bagus. Berapa Pak kebutuhannya? 5 miliar, nggak usah. Biar Pak, nggak usah buka sumbangan, biar saya aja yang nyumbang. Kan? Sampai sini masih bagus. Benar Pak, iya nggak apa-apa. Ikhlas Pak, karena Allah. Bismillah, nih 5 miliar. Tapi mohon Pak ya, nanti pas Jumatan dikasih tahu bahwa saya mengatasi semuanya ini. Kalau perlu di akun Bapak sebarkan dari Sabang sampai Merauke. Nah, mulai muncul. Jelas ya? Nah, ini hal-hal demikian. Nanti kalau ini dikuasai terus, dipelihara terus, maka mulai nanti muncul tindakan-tindakan anarkis dalam kehidupan. Terbawa nanti. Mula-mula nggak enak fisik. Ini penyakit munafik ini berbahaya. Marad itu lebih berbahaya daripada da. Ya, pusing karena penyakit fisik. Ya, telat makan, asam lambung naik, pusing dan sebagainya. Itu obatnya obat fisik. Dawa, minum sesuatu, ya, enak, nyaman, sudah selesai. Tapi karena munafik, ini bahaya. Pusing karena ria, repot tuh. Obatnya nggak ada di rumah sakit. Ya, silahkan datang ke rumah sakit, konsultasi pada dokter spesialis. Saya pusing dok. Di mana Pak? Hampir semua keadaan kepala saya, depan, kanan, kiri, belakang, pusing. Apa gejala yang dirasakan? Itu Pak, kalau tetangga saya beli handphone baru, saya pusing yang kanan. Kalau dia beli kulkas, pusing yang kiri Pak. Kalau dia pesan sesuatu yang baru, oh pusing yang depan. Nah itu, ini pasti yang ini nih. Ya, ini bahaya. Fazadahumullahu marada, kalau dia nggak taubat, terus dipelihara, dikoleksi, apalagi dihiasi oleh setan dengan hiasan-hiasan fata morgana, ya, nanti dapat ini loh, dapat itu loh, ya, terus dikemas seperti Abdullah bin Ubay bin Salul.
ingin dapat kedudukan di Madinah, terus dia pura-pura ya beriman, ya supaya dapat simpati, terus pakai pakaian seperti orang beriman supaya dapat perhatian, dekat dengan Nabi, tapi di belakang merencanakan hal buruk, ya, anti terhadap Nabi, ya, mau bahkan mengeksekusi Nabi, bikin tempat makar kepada Nabi dan sebagainya, Masjid Dirar itu kan, dan seterusnya, sampai wafat dalam keadaan yang mengenaskan. Itu hidupnya kolokan, ya kan? Hidupnya sangat mengecewakan, bikin susah, tapi matinya begitu kolokan. Nanti itu ada kisah yang baru, yang lain, dan itu kan sifat yang menular terus tanpa batasan, waktu, dimensi dan sebagainya, terus naik dia. Makanya kalau ditemukan lagi kekinian misalnya, nah itu hati-hati. Ya, ini saya sampaikan sekali lagi untuk kehati-hatian ya. Bukan menghukumi satu dua pihak. Hati-hati cara membacanya, jangan salah. Kalau salah baca berarti Anda pun sedang dikuasai oleh setan, cepat ya. Dan saya berdoa mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita. Awas, hati-hati. Ya, kalau ada kedudukan, ya, harta, benda dan lain sebagainya, kalau ada sinyal-sinyal seperti itu, maka setan sedang mulai masuk. Sekali lagi saya sering katakan, ini musim-musim pilkada, kalau nanti ada bisikan-bisikan nih, wilayah pemilihnya banyak Islamnya nih, kamu pakai kerudung aja, untuk menampakkan aja kamu dekat dengan mereka. Kalau perempuan, kamu pakai peci deh, kalau bisa pakai jubah, datang ke pesantren begini, kamu untuk nampakkan aja, supaya kamu dapat pemilihnya. Ah, itu hati-hati, setan tuh. Katakan pada jiwa Anda, kamu jangan main-main dengan setan. Bilang aja, kamu set, jangan main-main, kamu ingin men-set saya. Jangan main-main dengan setan, gitu kan? Kalau saya mau muslim, saya jadi muslim yang sesungguhnya. Saya pakai peci beneran. Bahkan ini menjadi momentum saya untuk bertobat kepada Allah. Kalau saya dipilih, saya akan jadi pemimpin yang benar. Ya, saya akan dipilih pejabat yang benar. Jadi muslim yang benar. Nah itu, ya. Pun demikian, hati-hati kalau sedang bermasalah. Ya, nggak pernah bersentuhan dengan jilbab, nggak pernah bersentuhan dengan peci, dengan tasbih, tiba-tiba tertangkap di persidangan, bawa tasbih, bawa peci, bawa ini. Kalau motivasinya bagus, jalan untuk bertobat, baik. Tapi kalau dorongannya udah untuk menarik perhatian hakim, juri, supaya ada kasihan, unsur kesolehan, pakai aja ini. Itu pun dikuasai oleh ini kalau tidak ada perubahan yang berarti. Ya, ingat saya menyampaikan ya sebagai gambaran objektif, karena dari dulu ada seperti ini. Kalau muncul lagi sekarang, berarti kita bisa hindari. Ingat ya, kita tidak menghukumi satu atau dua pihak, tapi pelajaran kita bersikap objektif untuk melihat dan mengoreksi diri. Kalau ingin berubah, alhamdulillah. Kalau tidak, itu pilihan, tidak pernah ada paksaan. Ya, ini cara membacanya. Ya, jadi ya kalau marah itu pilihan, nggak apa-apa. Tapi kan kita bisa mengoreksi diri. Ya, tapi buzzer harus mengerti. Insya Allah kalau buzzer rajin ikut pengajian saya, insya Allah jadi soleh. Ya, dan saya juga mendoakan mudah-mudahan jadi berubah, gitu kan, menjadi lebih baik. Tapi alhamdulillah kalau ini jadi ladang untuk sesuatu yang menghasilkan, ya, dan saya berdoa untuk berubah, karena dari situ pun nggak akan bermanfaat, nggak berkah gitu, ya, lebih baik berubah jadi lebih baik. Dan biasanya habis ini nih di YouTube kita jadi bermasalah nih, tiba-tiba ada gangguan, terus viewernya jadi 0 gitu kan. Saya nggak ada masalah, karena itu saya sembunyikan subscribernya. Jadi saya nggak ada subscriber pun nggak apa-apa, karena tugasnya berdakwah. Ya, yang penting kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Anda capek-capek sendiri kalau ganggu saluran saya di sini, ya, karena nggak akan berpengaruh kepada saya. Ya, karena itu lebih baik berubah. Alhamdulillah kalau masih ditugaskan di saluran saya, alhamdulillah ya, itu lebih bagus. Jadi lebih bagus dengar kajian terus, saya doain lagi. Pekan ini saya doakan belum berubah, ya nggak apa-apa. Pekan depan lagi saya doakan belum berubah, nggak apa-apa. Tapi kalau udah setahun Anda ikut saya nggak berubah juga, saya perlu berapa pekan lagi saya doakan Anda. Ya, ayo kita berubah. Anda punya hak untuk jadi baik. Kita semua punya hak untuk jadi baik. Ya, jadi ayo kita berubah dan kita merubah tampilan sehingga menjadi manusia yang istimewa. Gak usah saling berselisih, gak usah saling mencela, yang penting kita berubah dalam tatanan yang lebih baik. Jadi sampai sini paham ya? Di penyakit orang munafik yang paling utama ada pada kolbunnya, kolbun bawaan kemudian ditarik pada nafasnya, nafas mengarahkan petunjuk pada fujurnya, fujur memberikan respon pada perilakunya sehingga muncul perbuatan sayyiat yang memberikan dampak-dampak kotor dalam kehidupan. Nah, yang jadi persoalan, karena ini tidak konsisten, ya, antara hati tadi, nafas, kolbu dengan tindakannya, berarti ada dusta kan? Ya kan? Nggak sama kan? Nah, dalam bahasa Arab, dusta itu kadzaba yakdzib. Orangnya disebut dengan kadzib. Ya. Kalau berkali-kali berdusta, itu ditasydidkan, tad'if, kadzaba yukadzibu. Yaitu berkali-kali. Ya. Kalau dia terus berkali-kali begitu, maka ini membawa dampak pada kehidupannya, ke fisiknya. Jadi persoalan, sehingga membentuk karakter.
Ya, itu sesuatu yang terus-terus dilakukan, itu bisa merubah image, membentuk karakter. Ya, karena itu sekarang ada istilah propaganda. Propaganda itu merubah mindset. Jadi di antara caranya terus dihembuskan. Di sesuatu yang dihembuskan terus-menerus menjadi pembenaran. Kesalahan yang terus diperdengarkan. Salah, jadi benar orang akhirnya. Menjadikannya benar. Ya, makanya ini media juga hati-hati nih. Ya, menampilkan hal yang jelek-jelek terus jadi kebiasaan, akhirnya dianggap biasa. Ya, saya sekaligus koreksi ya, mohon izin nih teman-teman di media ini, coba yang jelek-jelek itu jangan diteatrikalkan gitu. Ya, ini kan aduh mohon maaf nih, kadang-kadang pencurian didemonstrasikan, jadi pelajaran buat yang lain. Ya, terus beritanya yang jelek-jelek, adegan-adegan tertentu yang seharusnya jadi khusus dipublikasikan. Ya, bagi yang melihat yang positif itu bagus gitu kan. Tapi ada hal-hal lain yang kadang-kadang masyarakat awam jadi melihat yang terdorong pada niat buruk jadi punya celah. Oh, gini caranya. Oh, gini seperti ini. Sekarang ada tutorialnya gitu. Jadi persoalan. Apalagi kalau terus-teruskan. Ya, dari asalnya cuma ajakan-ajakan, ya. Kemudian juga asalnya penguasaan terhadap sesuatu, lama-lama dia merubah cara berpikir. Ya, ini yang kemudian kita mesti belajar dengan baik sehingga bisa menghindari segala potensi-potensi buruk dalam kehidupan. Nah, ini orang yang terbiasa mengaktifkan sinyal jeleknya yang tadi, ya riyaknya, hasad, gak senang orang begini, ingin tampil kelihatan seperti baik padahal buruk motivasinya, pengaruhnya banyak. Nanti kita akan pelajari. Nah, itu keterusan. Sehingga nggak konsisten, dia membohongi diri sendiri, membohongi hatinya, membohongi jiwanya. Itu kadzdzaba yukadzibu. Kalau jadi karakter, jadi kadzdzaba lagi. Ya, yakdzibu. Ya, yakdzibu itu tunggal. Jamaknya yakdzibun. Ya, latihannya yukadzibun. Kalau terus-terusan begitu, maka berlaku hukum. Apa hukumnya? Saya berikan satu ilustrasi sederhana. Di sekolah, ada peraturan begini. Orang yang merokok, maka akan diberi peringatan oleh kepala sekolah. Sepakat. Begitu masuk sekolah itu, semua sepakat mengikuti tata tertib itu. Merokok pertama, peringatan. Merokok kedua, ya, SP2, peringatan yang kedua. Yang ketiga, diberi stempel, dicap. Ya, dah. Anda ini sudah banyak pelanggarannya, di stempel di sini, keluar dari sini. Ya, kalau mau masuk, perbaiki diri. Gak boleh merokok lagi. Jelas? Nah, tiba-tiba ada orang yang merokok murid, berlaku stempel pertama. Ya, kedua, sampai 3 kali, dia keluar dari situ, karena bertambah terus keadaannya. Baik, pertanyaannya, yang salah kepala sekolah, atau anak yang merokok tadi? Anaknya kan, bukan kepala sekolahnya. Karena kepala sekolah menetapkan aturan yang sudah disepakati. Anak merokok, keluar dari sini. Ya kan? Kalau Anda ingin balik lagi, saya buka. Anda boleh taubat. Ya, kembali itu taubat namanya. Saya buka pintunya, tinggalkan rokoknya. Silahkan, masih baik kan kepala sekolahnya? Dan Allah Maha Baik. Membuka semua peluang pintu untuk kembali.